Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1505, kamu harus melepaskan pakaianmu. Wiseli Pang tidak menyangka dia telah melawan ketidakadilan untuknya, tetapi dia malah dibenci olehnya. Benar-benar tidak tahu diri. Saat ini, seluruh tubuh Neri Sayin menjadi sangat gatal lagi. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, tetapi masih tetap tidak bisa menghentikan tangannya yang gemetar. Neri Sayin berbalik lagi dan meninggalkan kursi duduknya untuk pergi ke kamar mandi. Thomas Qin bangkit dan mengikutinya tanpa ragu. Wiseli Pang tercengang. Dia tidak menyangka Thomas Qin bahkan masih mengikuti orang lain. Bukankah itu terlalu abnormal? Saat Neri Sayin masuk ke kamar mandi, Thomas Qin sedikit terkejut dan membuka pintu kamar mandi. Ekspresi Neri Sayin berubah, dan dia memelototi Thomas Qin. Apa yang ingin kamu lakukan? Sebaiknya kamu tidak berbicara. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu seharusnya tahu lebih baik daripada aku. Apa yang kamu suntikkan? Morfin, kan? Jika aku memberitahu polisi sekarang, kamu mungkin tidak akan bisa lari. Thomas Qin berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Neri Sayin menjadi suram. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku hanya tidak ingin melihatmu mati di usia yang begitu muda. Kondisi penyakitmu saat ini seharusnya tidak bisa bertahan lebih dari 3 tahun, kan? Thomas Qin berkata. Neri Sayin melebarkan matanya dan menatap Thomas Qin dengan tidak percaya. Kamu, bagaimana kamu tahu? Hati Neri Sayin menjadi terkejut. Pemuda di depannya itu tidak pernah melakukan kontak dengannya, tapi dia bahkan tahu tentang kondisinya. Bagaimana mungkin? Tabib pun harus melihat, bertanya, mendengar, dan menyentuh nadi, tetapi Thomas Qin sekarang hanya melihatnya. Apakah dia bisa langsung mengetahui kondisi penyakitnya? Kamu seharusnya menderita leukemia dan kejang darah, jadi kamu harus minum morfin untuk menghilangkan rasa sakit dan menstabilkan emosimu, benar bukan? Thomas Qin berkata. Neri Sayin membelalakkan matanya. Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Metodemu itu hanya akan memperburuk keadaanmu saja, dan kamu sama sekali tidak akan mungkin bertahan terlalu lama. Kamu akan menjadi ketergantung, dan morfin secara bertahap akan menghancurkan fungsi tubuhmu sama seperti leukemia. Dengan dua penyakit itu, mungkin hidupmu kurang dari 1,5 tahun. Thomas Qin berbicara dengan fasih, sementara Neri Sayin tercengang, terkejut, dan sama sekali tidak dapat mempercayainya. Dokter Dewa. L2 benar-benar dokter dewa. Neri Sayin tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan master seperti itu. Kalau begitu kenapa kamu menyelamatkanku? Neri Sayin berkata dengan sungguh-sungguh. Seorang dokter harus melakukan pekerjaannya dengan baik. Thomas Qin berkata dengan tenang. Wajah cantik Neri Sayin menjadi sedikit memerah. Dia tahu dirinya telah salah paham dengan Thomas Qin. Dia tidak membutuhkan alasan untuk mengobati penyakitnya dan menyelamatkan orang. Dia hanya khawatir bahwa Thomas Qin akan memiliki tujuan lain. Bagaimanapun juga, dia terlahir begitu cantik, dan ada terlalu banyak orang yang memiliki niat buruk padanya. Namun, kata-kata, seorang dokter harus melakukan pekerjaannya dengan baik, itu membuat Neri Sayin lebih menghormati Thomas Qin. Tapi aku sudah tidak tahan lagi. Jika aku tidak menggunakan morfin untuk menghilangkan rasa sakit dan gatal, aku akan merasakan gatal dan nyeri yang tak tertahankan, dan bahkan jatuh ke bawah dan berguling-guling. Neri Sayin berkata dengan suara yang pelan. Sulit untuk membayangkan seperti apa jadinya jika wanita yang begitu cantik itu jatuh ke bawah menggaruk dan berguling-guling. Aku bisa menyembuhkan penyakitmu, tapi tidak sekarang. Sekarang aku hanya bisa membantumu menghilangkan rasa sakit dan gatal. Thomas Qin berkata. Benarkah? Apa kamu benar-benar bisa menyembuhkanku?
Nerisain memandang Thomaskin dengan tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Kakeknya adalah seorang dokter dewa, tetapi dia tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Jika bukan karena kakeknya, dia mungkin tidak akan bisa hidup sampai 20 tahun. Tahun ini, dia berusia 23 tahun, dan itu sudah menjadi rintangan besar dalam hidupnya. Tidak masalah, aku akan menghentikan gatal untukmu dulu, tapi kamu harus melepaskan pakaianmu. Teknik blind massage perlu menyentuh kulit secara langsung agar efektif. Thomaskin berkata. Wajah cantik Nerisain menjadi merah. Tubuhnya nyeri dan gatal, tetapi wajahnya sangat tidak enak dipandang. Benar-benar harus membuka pakaiannya. Namun, dia juga seorang tabib dan mengerti akan hal itu. Blind massage membutuhkan sentuhan kulit untuk mendapatkan hasil terbaik. Thomaskin dapat mengetahui kondisi penyakitnya secara sekilas, itu adalah guncangan terbesar baginya. Dia seharusnya percaya sepenuhnya padanya, karena bagaimanapun juga, seorang dokter harus melakukan pekerjaannya dengan baik, kan? Bab 1506 Jika pria tidak jahat, wanita tidak akan menyukainya. Mata Nerisain berair dan bersinar. Dia terlihat sangat malu, seolah akan ada air yang menetas dari wajahnya yang cantik. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki kontak yang begitu dekat dengan seorang pria, dan dia adalah seorang pria asing yang hanya bertemu kurang dari 3 menit. Namun, keterampilan medis Thomaskin telah mengejutkannya. Meskipun Nerisain masih sedikit malu dan khawatir, tetapi ketulusan Thomaskin membuatnya sangat dapat dipercaya. Thomaskin mengambil inisiatif untuk menyembuhkan dirinya sendiri, karena dia tidak ingin melihat dirinya yang masih muda mati begitu saja. Itu adalah dorongan yang besar baginya. Bisakah dia tetap hidup dan disembuhkan? Kata-kata Thomaskin sangat kategoris dan memberinya kepercayaan yang besar. Namun, bagaimanapun juga pria dan wanita berbeda, Nerisain masih merasa dendam, dan dia pun terdiam sesaat. Dia benar-benar tidak tahan dengan rasa sakit dan gatal di sekujur tubuhnya. Leukemianya adalah leukemia virus, dan tidak ada preseden untuk perawatan medis yang berhasil. Jika dia melewatkannya kali ini, mungkin itu akan menjadi seumur hidup. Nerisain menggertakkan gigi dan melepaskan mantelnya. Kulit seputih saljunya pun terlihat. Napas Thomaskin menjadi tersendat, dan wajahnya menjadi sangat serius. Punggung lembut yang seputih salju itu terlihat sangat menawan. Bahkan pria pun tidak akan bisa menahannya. Apalagi Thomaskin adalah pria muda, kuat, dan penuh energi. Bagi Nerisain, dia juga sangat malu di hadapan pria asing yang ada di depannya itu, tetapi demi mengobati penyakitnya, dia tidak bisa memikirkan terlalu banyak. Seorang dokter harus melakukan pekerjaannya dengan baik. Hati Thomaskin juga sangat bersemangat, tapi dia harus mengemban tanggung jawab sebagai seorang penyembuh, dan dia harus bebas dari pikiran yang mengganggu. Thomaskin tampak tegas dan menyingkirkan pikiran yang mengganggunya. Dia mulai melakukan blind massage di punggung Nerisain yang lembut itu. Perasaan itu seperti membelai sebuah batu giok suet. Ketika tangan Thomaskin menyentuh punggungnya, tubuh Nerisain sedikit bergetar. Thomaskin berwajah tegas dan serius, dan melakukan blind massage dengan hati-hati. Saat ini, ada seseorang yang berdiri di luar pintu. Wiselipang tidak menyangka Thomaskin akan masuk ke dalam dan tidak keluar untuk waktu yang lama. Apa kedua orang itu memiliki hubungan? Wiselipang berjalan ke pintu kamar mandi seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berpura-pura menunggu. Saat ini, hanya terdengar erangan yang datang dari kamar mandi. Sial. Tidak mungkin, kan? Baru 3 menit mereka bertemu, tetapi mereka berdua langsung melakukannya di kereta. Ekspresi Wiselipang sangat tidak enak dipandang. Thomaskin juga terlalu beruntung, kan? Wanita secantik itu bahkan ditiduri oleh Thomaskin. Sebaliknya, pria baik sepertinya sama sekali tidak menarik bagi wanita cantik itu. Tidak heran jika orang-orang berkata bahwa jika pria tidak jahat, wanita tidak akan menyukainya.
Thomaskin memarahinya sakit, tetapi dia malah bersama dengan Thomaskin. Baru berapa lama itu? Wanita itu juga terlalu mudah untuk ditiduri, dan Thomaskin pun memanfaatkannya. Wiseli Pang benar-benar sangat. Saat ini, terdengar suara pelan erangan dari kamar mandi lagi. Kuat, nyaman, sangat nyaman. Suara rendah Neri Sayin membuat Wiseli Pang segar tak terkendali. Sial, wanita jalang itu. Cepat, cepat, lebih cepat. Wiseli Pang mendengarnya hingga wajahnya memerah dan mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, Wiseli Pang mendapatkan ide. Thomaskin, karena kamu begitu suka bermain, maka aku akan menemanimu bersenang-senang. Bukankah kamu sudah bersenang-senang dengan wanita itu? Kalau begitu, aku akan merekamnya. Lihatlah bagaimana kamu menjelaskannya pada Ardelin Chen. Sampai saat itu tiba, Ardelin Chen akan menjadi milikku, hahaha. Wiseli Pang segera mengeluarkan ponselnya dengan cepat dan mulai merekam. Nyaman, aku tidak pernah merasa senyaman ini. Terima kasih, aku belum tahu namamu. Neri Sayin berkata. Sialan. Wiseli Pang marah hingga mulutnya monyong. Dia bahkan tidak tahu siapa orang itu dan melakukannya dengannya. Bukankah wanita itu terlalu tidak tahu malu? Wanita yang begitu cantik dan dingin itu, ternyata hanya berpura-pura. Thomaskin. Cepat, nyaman sekali, gunakan tenagamu, lebih kuat lagi, aku bisa menahannya. Neri Sayin berkata. Terlalu kuat untuk pertama kalinya, apa kamu bisa? Thomaskin mengerutkan keningnya. Dia takut kekuatannya yang terlalu banyak akan melukai otot dan tulang Neri Sayin. Tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Semakin kuat kekuatannya, semakin aku menyukainya. Nyaman sekali. Sepertinya aku akan naik ke surga. Aku tidak pernah senyaman ini dalam hidupku. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.